Baiklah, selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Bu. Oke, hari ini temannya apa hadir semua? Kalian hadir semua hari ini? Tidak, Bu. Ada yang tidak hadir. Atau orang yang nggak hadir? Kita, Bu. Kita, Oke, Rospita, Bu. Oke, nanti untuk sekretaris, jangan lupa diisi absennya yang tidak hadir, dibuat tidak hadir ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran pemasaran global. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana nih kabarnya anak-anak sekalian? Sehat semua kan? Baik. Sehat, Bu. Ya, setelah Sehat, kurang Bu. lebih 1 bulan kita mengikuti pembelajaran secara luring di sekolah, sekarang kita kembali dipertemukan pada pembelajaran secara daring pada Zoom meeting kita ini. Nah, pada hari ini kita kembali lagi pada mata pelajaran pemasaran global. Untuk materi hari ini ialah berkenaan tentang komunikasi pemasaran global. Nah, sebentar ya, sebelumnya Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah slide itu kelihatan? Sudah, Bu. Loading, Bu. Sudah kelihatan ya? Nah, pada kali ini kita akan masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu pemasaran global, dengan submateri yaitu komunikasi pemasaran global. Nah, adapun yang menjadi capaian kompetensi dasar dan juga tujuan dari pembelajaran ini, yaitu bisa sama-sama kita lihat. Yang pertama itu kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian komunikasi pemasaran global, serta diharapkan mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi pemasaran global. Untuk tujuannya sendiri, agar kalian sebagai siswa dapat menjabarkan pengertian komunikasi pemasaran global, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi pemasaran global tersebut. Anak-anak sekalian kameranya jangan di-off-kan ya, semuanya on kamera. Supaya kita bisa saling berdiskusi. Kalian juga dapat mengetahui pembelajaran kita hari ini. Wi-Fi saya gangguan, Bu. Oke, selain Zeni, semuanya on kameranya ya anak-anak. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi kita. Nah, sebelum memasuki materi komunikasi pemasaran global, Ibu ingin tanya, di minggu lalu kita juga sudah mempelajari materi tentang konsep dasar serta bauran pemasaran dalam pemasaran global. Nah, masih ada yang ingat nggak sih apa itu pemasaran global? Sebelum kita memasuki komunikasi pemasaran global. Coba siapa yang ingat apa itu pemasaran global? Ayo, pengertian dari pemasaran global. Ayo. Saya, Bu. Ya, dipersilakan. Pemasaran global adalah suatu upaya dalam mengutamakan seluruh sumber daya, yaitu SDM atau aset fisik dan modal dana untuk berbagai tujuan perusahaan lainnya dan menindaklanjuti ancaman pasar global. Dan yang inilah yang menjadikan kita untuk meraih potensi yang sama di pasar global. Oke, bagus sekali ya Jenny. Itu tadi pandangan si Jenny tentang pemasaran global, pengertian dari pemasaran global. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan apa itu pemasaran global? Pemasaran yang berskala luas, Bu. Nah, iya benar sekali. Pemasaran yang berskala luas yang mencakup melewati batas-batas negara. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang komunikasi pemasaran global. Nah, sebelum memasuki materi komunikasi pemasaran global, jika Ibu tanya komunikasi, apa yang terbersit di benak kalian? Jika Ibu tanya komunikasi, apa sih komunikasi itu? Ayo. Interaksi, Bu. Iya, benar sekali, interaksi. Benar sekali ya, Salsa. Nah, jadi apa kaitannya dengan komunikasi pemasaran global? Apa itu komunikasi pemasaran global? Nah, komunikasi pemasaran global ini merupakan interaksi ataupun komunikasi yang dilakukan manusia dari suatu negara dengan negara lainnya untuk memperoleh profit yang melewati batas-batas negara. Jadi sangat penting bagi suatu perusahaan memiliki komunikasi dalam pemasarannya, terkhusus bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki target pasar yaitu pasar global. Nah, komunikasi perusahaan yang baik
yaitu dapat kita lihat sama-sama dari perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan yang sukses itu sangat ditentukan oleh komunikasinya. Bagaimana dia mengkomunikasikan perusahaannya ataupun produknya kepada konsumennya, kepada target pasarnya, kepada negara-negara tujuannya. Nah, coba siapa yang tahu komunikasi perusahaan mana yang baik sehingga yang membuat perusahaan tersebut diingat selalu oleh konsumennya? Contoh perusahaan apa? Siapa yang tahu? Contoh perusahaan yang komunikasinya itu baik sehingga konsumennya itu selalu mengingat-ingat produk tersebut. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Mie instan Indomie. Ya, seperti apa itu, Salsa? Perusahaan mie instan, tapi masyarakat menyebutnya Indomie, seperti itu, Bu. Nah, iya benar sekali ya Salsa, hebat. Nah, contohnya yang dikatakan Salsa tadi adalah perusahaan mie instan. Nah, kalau kita misalnya ingin membeli mie instan di warung, pasti kita akan mengatakan kita ingin membeli Indomie. Padahal kita ingin membeli mie instan. Di warung itu pun belum tentu kita akan memilih merek Indomie, tapi kita mengatakan kita ingin membeli Indomie. Layaknya juga pada perusahaan air mineral. Jika kita ingin membeli air mineral di warung ataupun di toko, maka kita mengatakan kita ingin membeli Aqua. Nah, itu merupakan contoh perusahaan yang sukses dalam mengkomunikasikan perusahaannya ataupun produknya sehingga selalu diingat oleh konsumennya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan, apakah sudah paham? Jadi kita harus pelan-pelan memahami bagaimana komunikasi pemasaran global ini sehingga kalian pun dapat mengetahui seberapa penting sih komunikasi ini dalam pemasaran global. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada kita lanjut ya. Ibu anggap kalian sudah memahami materi tentang pengertian komunikasi pemasaran global. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan subjudul yaitu variabel kunci sukses yang mempengaruhi komunikasi pemasaran global. Jadi banyak sekali variabel-variabel yang mempengaruhi suksesnya komunikasi pemasaran global ini. Nah, di sini kita mengambil yang pertama itu adalah budaya. Kenapa budaya dikatakan sebagai faktor kunci keberhasilan dalam komunikasi pemasaran global? Nah, jadi bagi suatu perusahaan itu harus memahami budaya-budaya dari negara tujuannya, negara sasarannya. Nah, contoh perusahaan apa yang selalu ataupun sukses dalam memahami budaya ataupun kebiasaan-kebiasaan negara tujuannya? Ada yang bisa kasih contoh? Sehingga perusahaan tersebut sukses ya, diterima di berbagai negara. Ada yang bisa kasih contoh? Perusahaan KFC, Bu. Seperti apa itu, Salsa? Kalau di Indonesia kan KFC-nya menggunakan nasi, sedangkan kalau di budaya Barat itu menggunakan roti atau sebagainya. Gitu. Nah, iya benar sekali yang dikatakan Salsa. Bahwasanya perusahaan KFC itu merupakan perusahaan besar sehingga dia memahami adat kebiasaan yang negara-negara yang menjadi tujuan pemasarannya. Dia memahami bagaimana adat kebiasaan, budaya, pola tingkah laku daripada negara sasarannya sehingga dia menjadi perusahaan yang besar, diterima oleh berbagai negara gitu. Jadi kalau misalnya KFC di Amerika Serikat sendiri itu bakal disajikan dengan roti, ayam goreng disajikan dengan roti. Nah, sedangkan di Indonesia bentuk dia mengadaptasi budaya yang ada di Indonesia, dia menghadirkan produk ayam goreng dengan nasi sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang nggak kenyang kalau nggak makan nasi, seperti itu. Nah, kalau orang Indonesia disuruh makan roti sama nasi, mereka bakal milih nasi karena itu yang menjadi adat kebiasaan mereka, gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya KFC membuat produk ayam goreng dengan roti yang dijual ataupun dipasarkan di Indonesia, itu bakalan nggak laku. Mereka nggak akan bisa menjadi perusahaan yang besar, nggak akan diterima oleh negara-negara yang menjadi sasarannya. Begitu juga pun di negara-negara lain, gitu. Jadi perusahaan ini memang harus memahami yang namanya budaya, kebiasaan, nilai-nilai yang ada pada negara tujuannya, seperti itu. Kira-kira kalian bisa memahami faktor variabel yang mempengaruhi komunikasi pemasaran global, kunci suksesnya itu adalah salah satunya adalah budaya. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kunci sukses lainnya itu adalah media. Kenapa media menjadi kunci sukses dalam pemasaran global? Nah, media ini dalam konteks adalah teknologi. Gitu. Bayangkan perusahaan
yang memiliki target pasarnya itu adalah pasar global, mereka nggak memahami teknologi, maka apa yang terjadi dengan perusahaan tersebut? Bisa kalian bayangkan? Apa kira-kira yang terjadi dengan perusahaan tersebut apabila tidak memahami ataupun tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi? Apa yang terjadi dengan perusahaan tersebut? Kalah saing, Bu. Iya, kalah saing. Benar sekali ya, Jenny. Kalah saing dengan perusahaan lainnya, perusahaan pendatang baru. Nah, perusahaan-perusahaan yang ingin menargetkan pasarnya secara global itu harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perusahaan itu akan kalah saing dengan pesaing-pesaing baru yang pada dasarnya beradaptasi dengan perkembangan teknologi sesuai dengan tuntutan zaman. Ada yang bisa kasih contoh perusahaan yang gagal saing karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, kalau nggak ada, biar Ibu kasih contoh ya. Nah, contohnya itu adalah perusahaan Nokia. Kenapa perusahaan Nokia bisa kita katakan sebagai perusahaan yang kalah saing dengan pesaingnya karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi? Di awal produksinya, si Nokia ini sangat digemari oleh konsumennya. Sempat menjadi perusahaan leader market. Tapi, seiring dengan perkembangan zaman, si Nokia ini terlalu puas dengan posisinya sebagai leader market. Tapi pada akhirnya membuat dia tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sehingga dia kalah saing dengan pendatang-pendatang baru seperti Oppo, Vivo, dan teknologi dan handphone-handphone merek-merek lainnya. Nah, jadi yang di sini yang perlu kita tekankan bahwasanya kunci suksesnya suatu perusahaan itu dalam pemasaran global adalah komunikasinya. Bagaimana perusahaan tersebut mengkomunikasikan produknya, mengkomunikasikan perusahaannya kepada konsumennya, kepada negara tujuannya, sehingga perusahaan tersebut dapat menjadi perusahaan yang besar, menjadi perusahaan global, dikenal oleh berbagai negara, konsumennya yang luas seperti itu. Nah, kenapa sih kalian perlu mempelajari komunikasi pemasaran global ini? Karena pada dasarnya kita mengetahui dengan perkembangan teknologi saat ini membuat kita semakin mudah, bukan hanya sebagai konsumen, tapi juga sebagai produsen. Kita bisa melakukan pembelian. Kalau zaman dulu itu sebelum perkembangan teknologi sepesat ini, kita ingin membeli barang-barang import itu harus melewati perusahaan-perusahaan agensi. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang ini, membuat kita mudah melakukan pembelian, baik itu dari luar negeri maupun dari manapun itu, membuat kita mudah. Kita tinggal download aplikasi e-commerce-nya seperti Alibaba, Amazon, terserah kita, semua ada di genggaman kita, di handphone kita. Nah, jadi di sini kalian bukan hanya dituntut sebagai konsumer, tapi kalian juga dituntut sebagai produsen untuk mampu menciptakan produk yang bisa kalian pasarkan gitu. Jadi target pasar kalian ini di mindset kalian bukan lagi target pasar di lingkungan rumah kalian, di daerah tempat tinggal kalian, di kecamatan kalian ataupun di desa kalian, bukan. Dengan perkembangan teknologi kalian bisa memanfaatkannya melalui iklan, terutama advertising. Itu yang pertama kali yang bisa kalian lakukan sehingga produk kalian ini dikenal oleh target pasar yang luas. Nah, Ibu kira seperti itu. Dari pemaparan Ibu tentang komunikasi pemasaran global, masih adakah yang ingin kalian tanyakan atau masih ada pemaparan Ibu yang kurang kalian pahami? Bisa ditanyakan ya. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah paham, dari pemaparan Ibu tadi, Ibu ingin tanya, kalian coba, bisa nggak kalian simpulkan dari pemaparan Ibu tadi? Ayo, kasih kesimpulan tentang materi komunikasi pemasaran global. Apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Ayo coba Salsa atau Zeni atau Siti. Kesimpulan dari komunikasi pemasaran global. Oh, apa kesimpulan kita? Ibu udah menjelaskan panjang lebar loh. Masa nggak ada yang bisa ngasih kesimpulan? Ayo, ayo. Kesimpulan dari komunikasi pemasaran global. Saya, Bu. Oke, Salsa, silakan, Nak. Jadi komunikasi pemasaran global adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk dan meningkatkan konsumen secara
efektif apabila melibatkan aspek-aspek komunikasi di dalamnya. Oke, bagus sekali Salsa. Ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, jika tidak ada yang ingin menambahkan lagi, maka kesimpulan dari materi kita pada hari ini ialah komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan meningkatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Sedangkan komunikasi pemasaran global merupakan efektivitas komunikasi pemasaran yang melewati batas-batas negara. Bentuk utama dari komunikasi pemasaran yaitu personal selling, advertising, sales promotion, dan public relation. Variabel yang mempengaruhi komunikasi pemasaran global yaitu budaya dan media. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya karena kita sudah membahas materi tentang komunikasi pemasaran global, selanjutnya Ibu akan kasih kalian tugas. Nanti kalian upload di Google Classroom kita ya. Di buku kalian di halaman 95, soalnya ada 10 soal. Nanti kalian tulis tangan, langsung upload di Google Classroom kita. Dan untuk tugas kita yang minggu lalu, kalian udah mengumpulkan semua? Udah mengumpul semua? Sudah, Bu. Oke, bagus ya. Nanti Ibu akan cek lagi dan Ibu nilai. Nah, untuk sekretaris jangan lupa teman-temannya yang tidak hadir, dibuat tidak hadir ya, Nak. Jangan tidak hadir, diisi hadir. Oke? Bisa kan, sekretaris? Bisa, Bu. Oke. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya kalian dapat memahami dengan jelas apa itu komunikasi pemasaran global, apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan dari komunikasi pemasaran global. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat buat masa depan kalian. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang semuanya.